terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Naim. Ayo silakan Naim berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Siapa saja? Ayu sakit, Nah. Fadli izin, Nofika Alfa Bu. Oh, berarti ada 3 orang yang tidak masuk hari ini. Ya Bu. Pena, buku sudah siap semua? Siap. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ada simulasi yaitu pertanyaan formatif. Pada pertanyaan formatif ini yang pertama, apakah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya? Sudah belum? Sudah. Sudah membuang sampah pada tempatnya? Siapa yang belum? Coba tunjuk tangan. Ayo, sudah semua? Sudah semua, Bu. Kalau sudah semua kalian membuang sampah pada tempatnya, bagaimana cara kalian menanggulangi sampah itu? Siapa yang tahu? Saya Bu. Oh ya, apa jawabannya? 1. Kegiatan Jumat bersih. 2. Lomba memanfaatkan sampah plastik. 3. Tidak memberi makanan yang berbungkus plastik. 4. Menolak sedotan dan gelas plastik dan kantin. Itu apa itu tadi? Yang lain, dengar tidak? Dengar, Bu. Berarti ada berapa? Ada 4. Nah, minggu kemarin kalian telah mempelajari tentang apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat tidak? Makhluk hidup dan lingkungan. Masih ingat tidak? Yaitu tentang ekosistem. Sekarang apa sih ekosistem itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang ekosistem. Apa ekosistem? Ayo. Masa nggak ingat lagi? Apa ekosistem? Seingat saya, Bu. Seingat saya, ekosistem itu adalah sirkulasi kehidupan. Ayah, Ekosistem. itu ekosistem. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada contoh ekosistem. Siapa yang tahu contoh ekosistem? Ya, Ekosistem itu contohnya. tempat tinggal dari makhluk-makhluk hidup. Seperti ada ekosistem darat yang mayoritas sebagai habitat tempat mamalia. Dan juga dapat juga ekosistem darat dan juga air, biasanya makhluk-makhluk reptil seperti amfibi, seperti ular, kura-kura dan sebagainya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya virus dan peranannya inovasi teknologi, biologi, komponen ekosistem dan interaksi antara komponen serta perubahan lingkungan. Itu capaian pembelajaran. Ini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan video, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Melalui pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Kita akan mengadakan pretest melalui kuisis. Ini ada linknya, sudah Ibu bagikan linknya. Jam berapa kan? Pak Andika. Pak Andika.
Itu sudah kalian lihat hasil tes kalian. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Nah, itu sudah soal tes. Hari ini kita akan mempelajari tentang modul pembelajaran kita, yaitu hari ini program bahasa Link dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, presentasi. Sedangkan penilaiannya yaitu yang pertama penilaian hasil belajar, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga ada yang namanya penilaian keterampilan saat diskusi. Nanti kalian ada diskusi. Itu sistem penilaian kita. Sekarang Ibu akan menyampaikan masalah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Silakan kalian lihat, itu ada videonya. Pakai obeng-obeng anti-tusi. Suhu panas yang begitu menyengat melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ya, kelihatan tidak itu? Panas menjadi trending nomor 1 di media sosial kita. Terkait hal ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan penyebabnya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan suhu panas atau terik dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan awan, peralihan musim, hingga posisi matahari. Guswanto menjelaskan posisi semu matahari saat ini berada tepat di atas garis khatulistiwa, sehingga penerimaan sinar matahari cukup merata di Indonesia. Guswanto menambahkan kondisi cuaca cerah dengan tingkat pertumbuhan awan yang minim turut memicu optimalnya pemanasan sinar matahari. Hal itu pada akhirnya membuat radiasi matahari masuk tanpa adanya penghalang. Guswanto mengatakan suhu udara maksimum di wilayah Indonesia 10 hari terakhir terpantau mencapai 35 hingga 37 derajat. Faktor perubahan lingkungan. Apa yang maksud dengan faktor perubahan lingkungan? Saya tahu. Ya, silakan. Saya akan memaparkan ada 5. Ya. Pertama adalah faktor lingkungan penyebab. Yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah gempa bumi, yang ketiga adalah gunung berapi atau gunung meletus, keempat adalah faktor manusia yang dapat berdampak pada ekosistem alam atau lingkungan kita, dan yang terakhir adalah limbah industri. Nah, berarti ada 5. Ada 5. Ya, itu contohnya silakan. Itu bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 dari mana? Dari sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5. Di dalam satu kelompok itu ada 4 orang ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD itu ada tujuan cara kalian mengisinya, itu bisa kalian lihat ya, ada itu. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD itu menggunakan HP boleh, buku paket boleh. Silakan. Silakan kalian gunakan. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang bermasalah atau kesulitan? Silakan.
bayangan. Sudah? Sebelum kalian presentasi ke depan, kita stripping dulu supaya tambah semangat. Kayaknya lah capek galau ini. Diam, baik. Siapa yang bisa mimpin stripping ke depan? Ayo, Reno, ayo Reno. Mimpin dulu Reno. Sekali lagi, mengerti? Baiklah, terima kasih. Saya mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 yang dimana ingin mempresentasikan hasil kerja kami terhadap lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan materi dampak perubahan lingkungan. Kami dari kelompok 2 berjumlah 4 orang. Di sini kami akan menjawab di bagian penyelidikan masalah pada nomor 2, yaitu kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Bagi kami, perubahan lingkungan merupakan suatu hal yang serius. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, termasuk aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, dan perubahan aliran sungai juga turut berperan dalam perubahan lingkungan. Pentingnya untuk memahami dan mengelola faktor-faktor ini guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Nah, jadi perubahan lingkungan itu tidak hanya disebabkan oleh manusia, teman-teman, melainkan terdapat 2 faktor utama, yaitu oleh manusia dan oleh alam. Yang ingin bertanya, kami persilakan. Dana, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya. Saya dari kelompok 1 dan saya ingin bertanya mengenai hasil presentasi yang telah Anda sampaikan. Baiklah, Saudara Naim. Anda tadi menyebutkan ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan, betul? Betul. Nah, yang pertama adalah faktor manusia dan yang kedua adalah faktor alam. Betul. Betul. Faktor manusia seperti yang kita tahu dapat ditanggulangi, betul? Seperti mengurangi produksi limbah, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Dan alam terjadi secara organik, terbentuknya secara organik. Betul atau tidak? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menanggulangi perubahan iklim yang disebabkan oleh alam. Kita bisa menanggulangi perubahan iklim atau perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Apakah kita bisa juga menanggulangi perubahan iklim atau perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam? Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih saudara Reno karena telah bertanya pada kelompok kami, yang dimana pertanyaannya adalah jika faktor perubahan lingkungan dari manusia itu bisa diselesaikan, apakah faktor dari alam dapat juga diselesaikan? Oke, baiklah. Menurut saya, faktor perubahan lingkungan melalui alam itu sudah saya bilang tadi, sama seperti efek rumah kaca dan pemanasan global, betul? Nah, tentunya efek rumah kaca dan pemanasan global itu kebanyakan juga dari ulah manusia, betul? Nah, contoh dari pemanasan global itu kan dapat kita lihat kendaraan bermotor, limbah dari pabrik-pabrik besar, betul? Nah, maka dari itu tentunya pemerintah maupun masyarakat tertentu atau
orang-orang yang memiliki pabrik itu dapat mendapatkan penanganan dari pemerintah yang dimana sudah dijelaskan oleh negara kita yaitu Indonesia dan memiliki peraturan perundang-undangan yaitu pada nomor 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga yang mana tentunya dapat kita pahami polusi dari kendaraan bermotor, mobil maupun polusi udara dari pabrik itu dapat ditanggulangi oleh pemerintah, begitu. Ibu bisa berikan saya izin untuk menanggapi lagi? Silakan. Seperti yang Anda sebutkan kan, bahwa Agak cepat sedikit ya waktu. seperti yang Anda sebutkan bahwa pemanasan global atau global warming, efek rumah kaca, Ya, itu terjadi karena ulah manusia, salah satunya. ya, salah satunya. Apa penyebab alam? Apa yang berasal dari alam yang dapat menyebabkan efek rumah kaca selain dari faktor manusia? Sehingga Anda dapat mengklasifikasikan atau mengkategorikan hal tersebut sebagai faktor alam. Terima kasih. Jadi yang saudara pertanyaan tadi, contoh lain dari efek rumah kaca. Selain disebabkan oleh faktor manusia, yang disebabkan oleh alam. Ya silakan. Terlalu agak dikit jangan kenapa. Takutnya waktu kita nggak cukup. Ayo, silakan. Kelompok lain belum konsentrasi. Oke, Bro. Di sini saya izin menanggapi oleh pertanyaan dari saudara Reno, yaitu adalah efek rumah kaca. Contoh lain dari efek rumah kaca yang disebabkan oleh alam. Menurut saya itu adalah di iklim atau musim-musim tertentu. Nah, gitu. Dan contoh yang Spesifik. mungkin baru kita lalui di beberapa bulan terakhir yaitu adalah musim kemarau. Nah, yang di sana ada yang di mana musim kemarau tersebut adalah merupakan suatu contoh dari efek rumah kaca atau pemanasan global. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, silakan. Oke, itu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan. Kesimpulannya adalah 1. Pentingnya kesadaran dan tindakan. Pembelajaran tentang sampah mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran dan tindakan dalam mengelola sampah dengan baik. 2. Pengolahan sampah yang efektif. Pembelajaran tentang sampah juga menyoroti pentingnya pengolahan sampah yang efektif. Hal ini meliputi pemberian sampah, pengolahan limbah, dan penerapan praktik daur ulang. 3. Dampak lingkungan dan kesehatan. Pembelajaran tentang sampah mengingatkan kita akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah yang tidak dapat diolah mencemari air, tanah, dan udara, serta menyebabkan penyebaran penyakit. Oleh karena itu penting untuk mengelola sampah dengan benar demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan kita. Sudah? Ayo, ada yang menambahkan, silakan. Baiklah. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai perubahan ekosistem dan perubahan lingkungan adalah
bisa kita tarik kesimpulan, pembelajaran mengenai perubahan lingkungan dan ekosistem adalah pentingnya upaya perlindungan dan berkelanjutan untuk mencegah dampak negatif terhadap keseimbangan alam, serta peran aktif kita dalam melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masa depan. Seperti yang telah dijelaskan di sini, cintailah lingkungan kita, cintailah bumi kita, cintailah dunia kita, tidak lain dan tidak bukan, itu untuk masa depan kita sendiri. Terima kasih. Berarti kesimpulannya kita harus mencintai bumi kita. Sekarang baiklah, Ibu akan memberikan penguatan. Itu penguatannya tentang faktor, bisa kalian lihat di depan itu ada faktor penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan karena faktor manusia. Yang pertama, penebangan hutan. Hilangnya pohon akan menyebabkan tanah menjadi terbuka dan terkena sinar matahari secara langsung. Penyinaran meningkatkan erosi atau penguatan sehingga permukaan tanah mengembang dan kering. Itu tentang penguatan. Yang kedua, pembangunan. Kalian lihat itu pembangunan. Itu bisa kalian lihat. Lalu yang ketiga ada penggunaan pestisida. Pestisida dapat terakumulasi dalam tubuh tumbuhan, hewan, dan manusia, bahkan sampai pada sungai dan tanah. Pestisida sulit terurai, tetapi mudah larut ke dalam lemak dan mudah diikat jaringan lemak. Penggunaan kendaraan bermotor. Tuh lihat gambarnya. Yaitu ada perubahan lingkungan karena faktor alam. Itu sadar atau tidak, lingkungan tidak tepat sebenarnya selalu berubah. Pada awal pembentukannya, bumi sangat panas sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalam. Namun dalam jangka waktu yang sangat lama, berangsur-angsur lingkungan bumi berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan adanya bentuk kehidupan. Perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Bencana alam itu bisa kalian lihat gambar, itu bencana alam. Yang terakhir ada yang namanya pencemaran lingkungan. Berdasarkan tempat kejadian pencemaran dibedakan menjadi pencemaran air. Terus ada penyebab pencemaran air, diantaranya itu ada 7. Itu bisa kalian baca. Terus yang selanjutnya yang B, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau campurnya unsur-unsur bahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurun kualitas lingkungan. Pencemaran tanah, yaitu menurut sumbernya penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Itu terima kasih. Itu tentang penguatan kita hari ini. Mengenai perubahan ekosistem dan perubahan lingkungan adalah bisa kita tarik kesimpulan, pembelajaran mengenai perubahan lingkungan dan ekosistem adalah pentingnya upaya perlindungan dan berkelanjutan untuk mencegah dampak negatif terhadap keseimbangan alam, serta peran aktif kita dalam melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masa depan. Seperti yang telah dijelaskan di sini, cintailah lingkungan kita, cintailah bumi kita, cintailah dunia kita, tidak lain dan tidak bukan, itu untuk masa depan kita sendiri. Terima kasih. Hostess. Silakan kalian gunakan HP juga hostessnya. Kita akan menggunakan linknya, Ibu taruh di ini ya, di depan. Itu bisa kalian lihat. Ya.
memberikan refleksi. Silakan. Silakan. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi, yaitu tentang pembelajaran kita akibat perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Silakan kalian pelajari di rumah. Kalian baca menggunakan buku paket boleh, menggunakan internet, HP boleh. Silakan. Jadi kalian silakan pelajari dulu di rumah. Jadi minggu depan setelah kita belajar, kalian sudah belajar di rumah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Apa? Jadi apa materi kita minggu depan? Apa tadi? Akibat dan dampak. Akibat perubahan lingkungan dan dampak. Silakan apa kata Ibu? Baca Dan pelajari di rumah. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.